Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aji Saputra. Jadi kali ini saya mau membacakan cerita dari sumbernya itu dari Instagram Jejak Pendaki. Oke, buat teman-teman yang penasaran akan ceritanya, maksudnya lebih lengkapnya, langsung saja ke Instagram Jejak Pendaki, link di deskripsi ya teman-teman. Oke, jelas teman-teman. Oke, langsung saja ke ceritanya. Kisah mistis di Merbabu diganggu sepanjang jalur hingga teror kesurupan. Ini adalah pengalaman mendaki perdana saya, Gunung Merbabu via Ganjik 21 Desember 2018. Saya mendaki bersama 3 teman saya, sebut saja Faisal, Aris, dan Rafa. Singkat cerita, kami tiba di BC Ganjik sekitar pukul 9 dari Jogja. Setelah pagi ngulang, kami naik ojek sampai perbatasan hutan sekitar pukul 10. Lalu kami mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Dari perbatasan hutan menuju pos 1, trek masih tergolong landai dengan pohon-pohon besar di sekelilingnya. Saat itu sepertinya hanya kami yang berada di sana, sedangkan ada satu rombongan berjalan menolak ojek dengan trek curam, zigzag, dan melelahkan di bawah Tobil Ganjik. Estimasinya sekitar 1 jam di belakang kami. Baru beberapa belas meter kaki saya melangkah, saya sudah disambut dengan belasan pasang mata terasa mengawasi kami, dan teriakan minta tolong dari timur trek. Saya yang baru pertama kali mendaki langsung trekking malam pula, benar-benar panik. Saya langsung bicara dengan Faisal. "Apa itu?" "Suara orang minta tolong dari arah timur. Ayo tolong, kasihan." Faisal menjawab, "Sudah biasa, itu di gunung. Biarkanlah." Lalu saya paham dalam keheranan. Wah, susah juga ya jika di posisi seperti ini, jadi serba salah dan bingung. Kami kembali berjalan dan tiba-tiba kedua tangan saya dingin dengan bulu kuduk berdiri. Saya paham dan pernah merasakan hal seperti ini. Tangan saya digandeng makhluk lucu, imut dan halus, mirip-mirip seperti tuyul. Dalam hati sembari berjalan saya berucap syahadat, al-fatihah, lalu trikul di akhir kalimat. Lalu aku berbicara seolah-olah aku berbicara dengan penunggu jalan itu. "Permisi, numpang lewat, jangan ganggu." Alhamdulillah mereka pergi, namun setelahnya giliran Rafa yang mengeluh ulu hatinya sakit. Entah lapar, entah gantian diganggu. Saya hanya berpesan untuk selalu berzikir, dan teman-teman lain menyuruh Rafa untuk makan, karena dia hanya makan sedikit tadi. Maklum, Rafa perempuan, harus kami beri perhatian khusus. Perjalanan menjadi lambat dan banyak makannya, sebab Rafa yang sakit dan saya baru pertama kali mendaki, belum terbiasa. Namun di tengah perjalanan, Rafa kembali mengeluh. Akhirnya kami berhenti di bawah pohon, memasak mie instan untuk Rafa, lalu bertemu rombongan pendaki yang hendak turun, dan bersapa hangat bertanya, "Masih jauhkah pos 1? Amankah mendirikan tenda di sana?" Jawab mereka, "Tidak jauh, hanya 15 menitan. Dan tidak disarankan tidur di sana, sebab perawan," katanya. Setelah selesai, kami melanjutkan perjalanan dengan Rafa yang terlihat lebih bertenaga. Sekarang giliran Aris yang merasakan di sebelum pos 1. Tiba-tiba karirnya terasa ditarik ke atas, lalu dilepaskan. Aris berkata, istirahat, sebentar." Saya menjawab, "Kenapa, Aris?" Saya merasakannya, namun saya ingat bantahan untuk tidak menceritakan sampai kembali turun. Aris menghela nafas sejenak dengan kami yang penuh tanya dalam hening. Singkatnya, ya katanya hanya 15 menit, ternyata lebih dari setengah jam sampai pos 1. Wah, PHP Mbak cantik tadi.
Kami melihat kondisi Rafa yang lemas dan posisi semakin menanjak dengan kadar karbodioksida yang banyak membuat kepala sedikit halu. Akhirnya mau tak mau kami menenda di pos 1. Ya, saya rasa memang di sini sedikit rawan dengan hawa yang senyap dan terasa banyak yang mengawasi. Lantas saya mencoba meminta izin istirahat di sini, berharap tidak diganggu agar tidur kami nyenyak. Walaupun saya tidak melihat mereka, tapi bisa merasakan energinya. Yang saya rangkum kini dari cerita teman-teman bahwa pos 1 Gajek rawan colekan. Esoknya kami berkemas dan mulai berjalan pukul 9 pagi dan tiba di Sapane 2 pukul 6 sore. Dengan guyuran badai, hujan dan angin di tubuh kami. Dari 4 orang, hanya Faisal yang masih lumayan sehat. Saya, Aris, Rafa sudah menunjukkan gejala awal hipotermia. Aris yang menggigil dan saya yang tak bisa mendengar lagi teriakan Faisal. Hanya suara deru angin dan hujan yang ada. Setelah selesai mendirikan tenda dan ganti baju sehabis maghrib, tanpa makan dan minum, kami langsung ambil posisi berkepompong dan tidur hingga sekitar pukul 10 malam. Sekitar pukul 10 malam, ada yang mengetok tenda kami. "Permisi mas, ada yang bisa menyembuhkan orang kesurupan?" Saya yang pernah melakukan coba menawarkan diri untuk membantu. Ternyata dari rombongan Salatiga dengan 15 orang, salah satunya Putri korban kesurupan. Ketika saya datang, Mbak Putri posisi meronta-ronta, dipegang kedua tangannya oleh teman-temannya. Saya katakan, jangan dipegang, biarkan saja. Nanti kasihan mbaknya Putri. Tangannya pegal-pegal. Setelah dilepas, yang ada tangannya malah mencekik lehernya sendiri. Langsung saja tangannya kembali ditarik untuk kami tahan. Demi terjaganya keselamatan Mbak Putri. Lalu saya ajak komunikasi dia, siapa dia, mau apa masuk ke raga Mbak Putri. Apa Mbak Putri ada kesalahan? Saya mewakilkan permintaan maafnya, tapi tidak ada jawaban. Dibacakan surat-surat pun malah dia mengikuti mengucapkan doa-doa. Ada sebuah pertimbangan dalam benak saya. Melakukan langkah kedua punya beberapa resiko fatal. Ketika saya menyakiti salah satu makhluk di sana, saya hanya takut mereka balas dendam dan mengganggu saya dan teman-teman selanjutnya. Baiklah, melihat kondisi Mbak Putri yang sedang diancam, saya coba cara lain dengan meminta tolong teman-teman Mbak Putri untuk mencari pendaki perempuan membantu saya menyentuh Mbak Putri. Tidak lama kemudian datang 2 perempuan. Saya meminta membaca syahadat Al-Fatihah dan trikul lalu ditiupkan ke air mineral botol. Saya minta beliau untuk menekan salah satu urat besar di bawah ketiak dengan basuhan air doa. Namun beliau tidak berani karena takut. Beliau hanya berani menyentuh perut dan wajahnya. Tak apa, ada sedikit respon kesakitan sembari saya perkenalkan agama Islam dan kekuatan Allah lewat doa. Doa yang kami usap ke tubuh Mbak Putri. Responnya hanya begini, "Aku moh metu, lak wong iki ora gelem melu aku ning kene." Kalau dibahasa Indonesia kan, aku gak mau keluar kalau orang ini gak mau ikut aku di sini. Sembari salah satu tangannya menggesek leher Mbak Putri seakan-akan pisau yang menyembelih. Hari semakin malam, Mbak perempuan tadi akhirnya pamit. Dalam kondisi situasi ini, mau tidak mau saya minta izin ke teman-temannya untuk menyentuh dan mengacaukan wajahnya Mbak Putri dengan usap-usap air doa. Saya coba tarik energi dari belakang tubuh, dia sedikit muntah tapi tidak keluar sepenuhnya. Saya coba tarik energinya dari pusar dengan tangan mengambang, sedikit lebih banyak muntah dan mulai lemas hendak menyerah. Tiba-tiba Mbak Putri terlihat tersadar dan kembali. Saya coba pastikan jika itu beliau. Saya tanyakan nama lengkap, asal kota, dan saya tantang membaca kalimat syahadat bersama artinya. Nama dan asal kota benar, namun saat kalimat syahadat Mbak Putri tersenyum sinis ala-ala setan di film-film horor.
Saya pastikan ini bukan Mbak Putri. Lalu saya kembali mengusap wajahnya dan berdoa minta pertolongannya. Lagi-lagi Mbak Putri terlihat tersadar. Saya tidak ingin dibohongi untuk kedua kalinya. Saya tanyakan lebih banyak lagi, nama lengkap, kota asal, nama orang tua, dan mengucapkan syahadat dan artinya. Nama kota, orang tua, dia lumayan lancar. Di kalimat syahadat dia bisa mengucapkan namun terbata-bata. Saat saya tagih artinya, dia malah kembali tersenyum sinis. Sial, kataku, kena tipu 2 kali. Teman-teman Mbak Putri berusaha bilang, saat itu jika Mbak Putri sedang dalam fase halangan, pantas saja diganggu. Beliau sedang kondisi kotor. Lalu saya mencoba menarik energinya dari kaki hingga ke kepala. Kali ini Mbak Putri bereaksi kuat dan mentah-mentah. Dan lalu setelahnya ia tersadar sepenuhnya dengan pertanyaan pemati jika beliau Mbak Putri. Alhamdulillah Mbak Putri sudah kembali sadar. Setelah mengobrol-ngobrol sekitar pukul 12.30, saya kembali ke tenda dan kembali tidur. Saat fajar terjadi lagi-lagi badai hingga pukul 7 siang. Tidur tak nyaman dan berakhir gagal muncak sebab kereta Rafa yang menanti saat siang. Setelah selesai berkemas bersiap pulang, kami berjalan santai menikmati pemandangan dan berfoto yang kemarin tertutup kabut dan badai. Singkat cerita, kami telah sampai di pos 1 Gansik, mengejar waktu menyewa ojek. Di tengah perjalanan menuju perbatasan, saya bercerita tentang kejadian kemarin malam di hutan ini dan di sabana atas itu. Tiba-tiba di atas motor, setelah saya bercerita, sebuah ranting menampar pipi kanan saya dan samar-samar terlihat warna putih di ranting itu. Saya heran, pengemudi ojek itu tidak ada gerakan menghindar, tiba-tiba kena saya. Sesampainya di bawah, saya membersihkan badan. Seketika wajah saya menjadi perih, panas, dan kemerah-merahan. Hal ini berlanjut selama 3 hari. Saya lupa sebuah pantangan, jangan bercerita hal mistis di gunung sebelum sampai bawah. Atau mungkin resiko telah mengusik mereka.